Apa jadinya jika pikiran kita tidak pernah dilatih menghadapi kenyataan? Ia akan terombang-ambing, bising oleh emosi, dan mudah runtuh oleh hal-hal kecil. Jika hari ini Anda sedang merasa gelisah, sulit tidur, atau bahkan ingin menyerah karena sesuatu yang terjadi di luar kendali Anda, maka Anda tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Mungkin, ini adalah waktu yang tepat untuk menarik napas perlahan dan mulai menyadari satu hal penting. Tidak semua hal di dunia ini harus ditanggapi dengan perasaan yang meledak-ledak. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin mengajak Anda berpikir sejenak. Pernahkah Anda menghadapi satu masalah, dan kemudian tanpa sadar membiarkan masalah itu menguasai seluruh hari Anda? Satu komentar negatif di pagi hari bisa merusak seluruh fokus kita sampai malam. Satu kabar buruk membuat kita berhenti bersyukur atas semua hal baik yang masih ada. Jika pernah, itu bukan salah Anda. Itu hanyalah tanda bahwa pikiran Anda belum terlatih. Dan tidak ada yang salah dengan belum terlatih. Yang jadi soal adalah saat kita tidak mulai melatihnya sama sekali. Stoikisme bukan tentang menjadi keras atau dingin, tapi tentang membangun kekuatan dari dalam tanpa membuat keributan. Tentang mengasah pikiran untuk tidak runtuh ketika dunia di luar tidak sesuai dengan harapan. Hari ini, kita akan mulai dengan satu pilar dasar dari latihan pikiran. Membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Sebelum itu, bila Anda merasa konten seperti ini penting untuk kesehatan mental Anda, silakan tinggalkan komentar kecil di bawah. Sebutkan satu hal yang akhir-akhir ini sering membuat Anda stres. Karena dengan menyadari sumber kekacauan, Anda sudah melangkah setengah jalan menuju ketenangan. Sekarang mari kita buka pembahasan pertama. Apa yang benar-benar bisa kita kendalikan? Kita hidup di tengah dunia yang tidak bisa kita bentuk sesuka hati. Cuaca berubah, ekonomi naik turun, orang-orang datang dan pergi. Ada ribuan hal yang terjadi di luar kendali kita setiap harinya. Namun, lucunya, kita menghabiskan begitu banyak energi untuk hal-hal itu. Kita marah karena rencana batal akibat hujan. Kita gelisah karena seseorang tak membalas pesan. Kita kecewa karena hasil kerja keras tidak dihargai. Padahal, semua itu adalah wilayah yang bukan milik kita. Dan justru karena bukan milik kita, maka semakin kita mencoba mengendalikannya, semakin besar kekecewaan yang akan datang. Epictetus, seorang filsuf stoik, berkata dengan sangat jelas, hal yang menjadi beban manusia bukan peristiwa itu sendiri, tapi cara dia memandang peristiwa itu. Dengan kata lain, bukan kenyataannya yang menyakitkan, tapi tafsir kita atas kenyataan itu. Lalu apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan? Jawabannya sederhana, pikiran kita, pilihan kita, reaksi kita. Kita bisa memilih untuk tidak ikut larut dalam emosi orang lain. Kita bisa memilih untuk merespons dengan kepala dingin saat dihina. Kita bisa memilih untuk tetap melangkah, meski orang lain meragukan. Tapi kemampuan memilih ini hanya akan hadir jika kita melatihnya. Sama seperti otot yang butuh latihan agar kuat, pikiran juga butuh disiplin agar tidak menjadi liar. Mulailah dengan pertanyaan kecil ini. Apakah ini hal yang bisa saya kendalikan? Jika jawabannya tidak, maka jangan izinkan hal itu mencuri ketenangan Anda. Jika jawabannya iya, maka lakukan apa yang Anda bisa dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Banyak dari kita terjebak dalam permainan menyalahkan. Menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang lain. Padahal, menyalahkan tidak pernah menghasilkan kekuatan. Hanya kesadaran yang bisa menghasilkan kekuatan sejati. Ketika Anda sadar bahwa ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari dalam, maka Anda akan mulai berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang berubah-ubah. Belajar menerima tanpa menyerah. Seringkali kita salah paham. Menerima itu dianggap pasrah. Padahal, menerima adalah bentuk paling tinggi dari keberanian. Menerima berarti Anda berhenti melawan sesuatu yang sudah terjadi dan mulai mencari makna di balik itu. Bukan berarti Anda menyerah, tapi Anda berhenti membuang waktu menyalahkan takdir. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan. Ia punya dua pilihan, terus mengutuk keadaan dan membandingkan diri dengan orang lain. Atau mulai menerima, mengatur ulang langkah, dan mencari cara bertumbuh dari situasi itu. Pilihan kedua bukan pilihan yang mudah. Tapi itulah latihan mental, dan latihan tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Yang dijanjikan hanya satu, pertumbuhan. Jika hari ini Anda sedang berada dalam situasi yang tidak ideal, coba lihat kembali. Apa yang masih bisa Anda kendalikan?
Pikiran Anda, sikap Anda, upaya Anda tidak harus menjadi hebat sekarang juga. Anda hanya perlu mulai berlatih mengarahkan energi pada hal yang berada dalam jangkauan Anda. Dan di titik ini, mari kita akui sebuah kenyataan. Latihan pikiran tidak menghasilkan perubahan instan. Tapi jika dilakukan secara konsisten, ia akan membentuk seseorang yang kokoh, tenang, dan tahan banting. Bukan karena ia tidak pernah goyah, tapi karena ia tahu cara untuk kembali tenang setelah terguncang. Kita semua sedang belajar, tidak ada manusia yang selalu stabil. Bahkan filsuf sekalipun pernah marah, kecewa, dan menangis. Tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka bangkit, bagaimana mereka memahami emosi, dan bagaimana mereka melatih pikiran agar tidak dikuasai oleh keadaan. Stoikisme bukan teori kaku yang hanya cocok untuk zaman Yunani kuno. Ini adalah panduan hidup yang sangat relevan untuk dunia sekarang. Saat media sosial membuat kita membandingkan hidup sendiri dengan pencapaian orang lain. Saat berita buruk datang bertubi-tubi. Saat ekspektasi terus bertabrakan dengan realita. Disinilah latihan mental menjadi kebutuhan utama. Jika Anda sudah menonton sejauh ini, itu artinya Anda sedang dalam proses yang baik. Proses menyadari bahwa hidup tidak akan pernah benar-benar tenang. Tapi kita bisa menjadi pribadi yang tetap tenang di tengah hidup yang tak pernah pasti. Dan itu hanya bisa dimulai dari latihan yang sederhana. Membedakan mana yang bisa dikendalikan, dan mana yang tidak. Memilih untuk menata pikiran sebelum menuntut dunia menjadi lebih baik. Dan terus melangkah meski dalam diam. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan yang lebih mendalam. Tentang bagaimana kita bisa melatih respons saat situasi tidak berjalan sesuai harapan. Bagaimana menjaga kejernihan di tengah gangguan. Dan bagaimana menjadikan diri sebagai tempat berlindung saat dunia terasa terlalu bising. Jika Anda siap untuk melanjutkan latihan ini, tetaplah bersama kami. Karena ketenangan bukan ditemukan di luar. Ia tumbuh dari dalam, sedikit demi sedikit. Kita sudah berbicara tentang pentingnya membedakan antara hal-hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Kita juga sudah memahami bahwa menerima bukan berarti menyerah, tapi bentuk keberanian tertinggi untuk berjalan tanpa beban yang tidak perlu. Namun sekarang kita masuk pada wilayah yang lebih dalam. Bagaimana caranya tetap jernih saat dunia tidak berjalan seperti yang kita rencanakan? Bagaimana menjaga kepala tetap dingin saat yang kita hadapi adalah ketidakadilan, kemarahan, atau mungkin kehilangan? Disinilah latihan mental seorang stoik benar-benar diuji. Bukan saat semuanya baik-baik saja, tetapi justru saat hidup berguncang. Tenang di tengah badai adalah kebiasaan yang dibentuk, bukan bawaan lahir. Dan Anda yang sedang menyimak saat ini, bisa melatihnya mulai dari sekarang. Karena tenang bukan berarti lemah. Tenang adalah bentuk kekuatan tertinggi dari orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Jika Anda sedang melalui masa sulit, coba tanyakan ini dengan jujur pada diri sendiri. Apakah saya ingin masalah ini mengendalikan saya, atau saya yang mengendalikan cara saya menyikapinya? Mari kita uraikan beberapa strategi praktis yang diajarkan para filsuf stoik untuk menjaga kejernihan dalam kondisi apapun. Pertama, pisahkan diri dari emosi yang muncul. Banyak orang mengira mereka adalah emosinya. Mereka berkata, saya marah, seolah-olah kemarahan itu adalah identitasnya. Padahal, Stoik mengajarkan, emosi itu seperti tamu. Ia datang, lalu pergi. Yang salah adalah ketika kita memberi ruang permanen untuk emosi yang hanya seharusnya mampir sebentar. Marcus Aurelius dalam catatannya pernah menulis, kamu punya kekuatan dalam dirimu untuk tidak memberi ruang pada pikiran tertentu. Maka jangan biarkan pikiran itu masuk. Kita tidak bisa menghentikan emosi datang. Tapi kita bisa memilih apakah kita akan melayaninya atau tidak. Saat Anda marah, cemas, atau sedih amati, beri jarak, dan jangan langsung bereaksi. Katakan pada diri Anda, ini hanya sensasi, ini hanya pikiran, ini akan lewat, dan memang akan lewat, jika kita tidak memberinya bahan bakar. Seringkali yang membuat emosi bertahan bukan situasi itu sendiri, tapi cerita yang kita ulang-ulang dalam kepala. Maka saat muncul emosi yang mengganggu, berhentilah memperpanjang narasi. Biarkan ia lewat seperti awan yang melayang di langit. Kedua, bersikap netral terhadap kejadian. Bukan hanya emosi yang harus diamati. Kejadian hidup pun sebaiknya dilihat dari sudut pandang yang netral terlebih dahulu. Saat sesuatu terjadi, jangan langsung beri label, buruk atau baik. Karena belum tentu apa yang tampak buruk hari ini tidak membawa kebaikan esok hari.
Seorang stoik akan melihat kejadian sebagai kejadian, bukan sebagai hukuman, bukan juga sebagai keberuntungan. Semua hal adalah bahan latihan. Kegagalan adalah bahan melatih kesabaran. Penolakan adalah bahan melatih kerendahan hati. Kerugian adalah bahan melatih kesederhanaan. Dengan sikap ini, kita berhenti menjadi korban keadaan, dan mulai menjadi pembelajar dari setiap hal. Kita mungkin tidak suka terhadap peristiwa yang menimpa kita, tapi ketidaksukaan bukan alasan untuk kehilangan kejernihan. Karena kejernihan adalah fondasi dari keputusan yang baik. Jika kita terus membiarkan emosi mencampuri penilaian, maka kita tidak pernah benar-benar melihat kenyataan. Yang kita lihat hanyalah pantulan dari lensa yang buram oleh rasa kecewa, marah, atau takut. Ketiga, miliki rutinitas harian untuk menjernihkan pikiran. Latihan pikiran tidak terjadi sekali lalu selesai. Ia seperti menyapu debu, harus dilakukan setiap hari, karena debu kehidupan datang dari berbagai arah. Itulah kenapa para filsuf stoik menganjurkan dua kebiasaan utama, refleksi pagi, dan perenungan malam. Di pagi hari, sebelum hari dimulai, tanyakan pada diri Anda. Hari ini, siapa yang mungkin akan membuat saya kesal? Situasi apa yang mungkin membuat saya tergelincir? Dan bagaimana saya ingin merespons semua itu? Dengan pertanyaan ini, Anda sedang mempersiapkan mental seperti prajurit yang bersiap menuju medan perang. Bukan untuk mencari konflik, tapi untuk tidak tumbang saat konflik muncul. Lalu di malam hari, luangkan waktu sejenak untuk menoleh ke belakang. Tanyakan, di mana saya bereaksi berlebihan hari ini? Apakah saya memberi makna berlebihan pada hal yang seharusnya biasa saja? Apa pelajaran dari semua ini? Kebiasaan ini sederhana, tapi jika dilakukan secara konsisten, ia akan membentuk kebijaksanaan. Dan orang yang bijaksana adalah mereka yang tidak buru-buru bertindak, tidak mudah terprovokasi, serta tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Keempat, jangan menghindari kesulitan, hadapilah. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan adalah hilangnya kesulitan. Padahal, hidup tanpa tantangan bukanlah hidup yang utuh. Dan bukan itu yang diajarkan stoik. Filosofi ini justru mengajarkan kita untuk tidak takut pada kesulitan. Karena dari situlah karakter terbentuk. Seneca menulis, seseorang yang belum pernah diuji oleh kesulitan belum bisa disebut tangguh. Banyak dari kita terjebak dalam ilusi bahwa hidup ideal adalah hidup yang nyaman, tanpa gejolak. Padahal, saat kita tidak pernah diuji, kita juga tidak tahu seberapa kuat kita sebenarnya. Kita tidak perlu mencari penderitaan. Tapi saat penderitaan datang, jangan lari. Hadapilah dengan tenang, karena disitulah kita menemukan ketangguhan yang selama ini tersembunyi. Latihan mental bukan membuat hidup menjadi ringan, tapi membuat kita cukup kuat untuk membawa beban tanpa kehilangan keseimbangan. Kelima, hargai apa yang ada, sebelum kehilangan. Salah satu latihan mental yang paling dalam stoikisme adalah mengingat kefanaan. Latihan ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan kita dari kelalaian. Karena seringkali, kita lupa bahwa waktu bersama orang terdekat tidak akan selalu tersedia. Bahwa kesehatan tidak akan selalu ada. Bahwa momen ini pun, suatu saat akan menjadi kenangan. Latihan mengingat kefanaan bukan soal bersedih, tapi soal memperdalam penghargaan. Saat Anda meminum kopi pagi, sadari bahwa suatu saat Anda mungkin tidak lagi punya kesempatan untuk menikmatinya dengan tenang. Saat Anda berbicara dengan orang tua, sadari bahwa tidak selamanya suara itu akan terdengar. Saat Anda dalam keadaan sehat, sadari bahwa tubuh ini butuh dijaga sebelum ia memberi tanda-tanda lelah. Menghargai apa yang ada tidak butuh alasan besar. Cukup dengan menyadari bahwa semua ini bisa hilang, kita akan lebih hadir dan bersyukur. Keenam, jangan menunggu dunia menjadi tenang, latih diri menjadi tenang. Kita sering berdoa agar dunia menjadi lebih baik, agar orang-orang lebih bijak, agar cuaca lebih bersahabat, agar rezeki lebih lancar. Tapi berapa banyak dari kita yang berdoa agar kita sendiri menjadi lebih sabar, lebih kuat, lebih jernih? Stoik tidak menunggu dunia berubah. Mereka mengubah diri agar bisa bertahan, apapun yang terjadi. Karena jika kita hanya berharap dunia tenang, kita akan selalu kecewa. Tapi jika kita melatih diri menjadi tenang, kita tidak akan mudah goyah bahkan di tengah kekacauan. Latih diri Anda untuk duduk diam meski pikiran ingin lari kemana-mana. Latih diri Anda untuk tidak membalas saat emosi mulai naik. Latih diri Anda untuk tidak ikut terbakar saat sekitar penuh keributan. Ini bukan latihan yang mudah, tapi ini latihan yang bisa dilakukan.
Dan setiap hari Anda berhasil sedikit lebih tenang, itu sudah kemenangan kecil yang layak dihargai. Kita sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Anda yang sudah mendengarkan hingga titik ini, pasti menyadari sesuatu yang penting. Bahwa tidak ada jalan pintas dalam membangun ketenangan. Tapi selalu ada jalan yang bisa dilalui, jika kita mau belajar dan melatih diri dengan sabar. Jangan buru-buru berharap menjadi pribadi yang sempurna. Cukup jadi pribadi yang hari ini sedikit lebih sadar dari kemarin. Karena itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hidup Anda berubah perlahan. Di bagian berikutnya, kita akan mengupas bagaimana menjadikan nilai-nilai stoik bukan hanya sebagai panduan berpikir, tapi sebagai fondasi menjalani hidup yang bermakna. Kita akan bicara tentang arah, tentang tujuan, tentang integritas. Karena latihan mental bukan sekadar menahan emosi, tapi juga membangun karakter. Dan karakter dibentuk bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari bagaimana kita hidup sehari-hari. Jika Anda siap melangkah lebih jauh, tetap bersama kami. Perjalanan ini belum selesai, tapi Anda sudah berjalan cukup jauh untuk tidak kembali menjadi seperti dulu. Jika Anda sudah sampai pada bagian ini, ada satu hal yang patut disadari. Anda tidak sedang mencari pelarian, Anda sedang mencari pondasi. Karena di antara begitu banyaknya suara yang menawarkan motivasi cepat, Anda justru memilih untuk duduk sejenak, merenung, dan bertanya pada diri sendiri. Bagaimana agar saya tetap kokoh, meski angin hidup terus berembus dari segala arah? Ini adalah posisi yang jarang, karena mayoritas orang tidak ingin menghadapi kenyataan yang apa adanya. Mereka lebih suka dibuai dengan janji-janji yang mudah. Tapi Anda tidak sedang memilih yang mudah. Anda sedang memilih yang masuk akal. Dan dalam pilihan itulah, kita akan menutup rangkaian ini dengan sesuatu yang lebih mendalam. Stoikisme bukan sekadar teori, bukan pula gaya berpikir sementara. Ia adalah gaya hidup, cara pandang yang tidak hanya hidup di kepala, tapi juga meresap dalam tindakan. Dan dalam bagian ini, kita akan membahas bagaimana menjadikan nilai-nilai stoik sebagai lensa utama untuk menjalani kehidupan. Bukan hanya agar kuat saat terluka, tapi juga agar tidak sombong saat berjaya. Pertama, hidup berdasarkan nilai, bukan mood. Kita hidup di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi. Kadang kita terlalu mudah bertindak berdasarkan emosi sesaat. Hari ini semangat, besok loyo. Hari ini ingin berubah, besok kembali ke pola lama. Stoikisme mengajak kita untuk keluar dari siklus itu. Bukan dengan cara menjadi robot, tapi dengan memegang teguh nilai sebagai kompas utama. Nilai adalah prinsip yang kita yakini benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Jujur, sederhana, bertanggung jawab, sabar, dan berani. Bukan karena sedang mood, tapi karena itulah karakter yang ingin kita bentuk. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jangan menunggu orang lain menjadi baik padamu agar kamu berlaku baik. Lakukan karena itu mencerminkan siapa dirimu, bukan karena siapa mereka." Jika kita hidup berdasarkan nilai, kita tidak akan mudah dikendalikan oleh suasana hati. Kita tidak akan ikut arus hanya karena ingin diterima. Kita tidak akan kehilangan arah hanya karena keadaan sedang tidak ramah. Nilai adalah jangkar, dan dalam dunia yang berubah setiap hari, kita butuh sesuatu yang tetap. Bukan di luar sana, tapi di dalam diri sendiri. Kedua, integritas adalah kemenangan yang sejati. Banyak orang terjebak dalam keinginan untuk terlihat berhasil. Tapi jarang yang benar-benar ingin menjadi pribadi yang utuh. Dan ini adalah perbedaan yang besar. Stoikisme tidak mengajarkan pencitraan, ia mengajarkan integritas, yakni keselarasan antara apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Epictetus pernah menegaskan, lebih baik kamu gagal sebagai orang jujur daripada berhasil dengan cara yang tidak benar. Karena kesuksesan yang sejati bukan terletak pada hasil, tapi pada cara kita meraihnya. Integritas bukan hal yang besar, ia justru diuji dalam hal-hal kecil. Saat kita memilih tidak berbohong, walaupun bisa saja lolos. Saat kita bekerja sungguh-sungguh, meski tidak ada yang menilai. Saat kita meminta maaf, meski gengsi ingin menghalangi. Semua itu adalah bukti bahwa kita tidak menjadikan pengakuan orang lain sebagai tujuan. Tapi kita menjadikan kualitas diri sebagai standar utama. Orang yang berintegritas tidak perlu banyak menjelaskan. Sikapnya sudah cukup menjawab siapa dia sebenarnya. Ketiga, latih diri menjadi penonton yang bijak atas hidup sendiri. Bayangkan Anda sedang duduk di sebuah teater, menonton film tentang hidup Anda sendiri. Di layar itu ada versi diri Anda yang sedang berjuang,
kecewa, tertawa, gagal, bangkit, dan terus berjalan. Apa yang Anda rasakan saat menontonnya? Kebanyakan orang tidak pernah memposisikan diri sebagai pengamat. Mereka larut dalam adegan, merasa semuanya harus dikendalikan. Padahal dengan menjadi penonton sesekali, kita bisa melihat dengan lebih jernih. Bahwa tidak semua hal perlu direspon dengan emosi. Bahwa tidak semua hal harus diambil hati. Stoikisme mengajarkan untuk mengambil jarak dari kehidupan. Bukan untuk kabur, tapi agar kita bisa memahami arah hidup dengan lebih tenang. Dengan menjadi pengamat, kita bisa melihat, oh, ini pola yang terus berulang. Oh, ini luka lama yang belum selesai. Oh, ini kebiasaan buruk yang harus dihentikan. Refleksi ini tidak datang saat kita terburu-buru. Ia datang saat kita bersedia diam sejenak dan melihat. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Keempat, bersahabat dengan keterbatasan, karena itulah ruang bertumbuh. Kita tidak bisa menjadi semuanya. Kita tidak bisa tahu segalanya. Dan kita tidak akan mampu menyenangkan semua orang. Namun di balik keterbatasan itulah, kita justru diberi peluang untuk menjadi lebih baik. Keterbatasan bukan halangan, ia adalah titik tolak untuk berkembang. Seorang stoik tidak mengutuk kelemahannya. Ia menyadari dan mengubahnya perlahan. Ia tidak mencari kesempurnaan, tapi ketekunan. Karena itu, jangan takut mengakui sisi lemah Anda. Jangan gengsi meminta bantuan. Jangan malu belajar dari kegagalan. Stoikisme mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh. Tapi tahu cara berdiri dengan kepala tegak meski jatuh berkali-kali. Kita menjadi manusia justru karena kita terbatas. Dan karena terbatas, kita terus belajar, terus tumbuh, terus mencari makna dari setiap pengalaman. Kelima, bahagia itu bukan puncak, tapi irama dalam langkah. Kita sering diajarkan bahwa bahagia itu tujuan, sesuatu yang harus dicapai, titik akhir dari perjalanan. Padahal stoik melihatnya berbeda. Bahagia bukan hasil, bahagia adalah cara berjalan. Saat kita hidup jujur, bahagia muncul. Saat kita hidup sederhana, bahagia ikut hadir. Saat kita tidak bergantung pada validasi luar, bahagia tumbuh pelan-pelan. Kebahagiaan sejati tidak bising, ia tenang, ia tidak memaksa, ia tidak tergantung pada pujian atau pencapaian. Ia hadir saat kita tahu bahwa yang kita lakukan selaras dengan nilai yang kita yakini. Itulah sebabnya, seorang stoik tidak terlalu sibuk mengejar. Ia sibuk menjalani, dengan penuh kesadaran, dengan niat yang lurus, dengan hati yang ringan. Keenam, Anda tidak perlu jadi orang hebat, cukup jadi orang yang jujur. Dunia hari ini menuntut kita untuk selalu jadi versi terbaik, untuk terus produktif, untuk terus berkembang, untuk terus menang. Tapi stoikisme menyadarkan kita bahwa menjadi orang yang jujur pada diri sendiri jauh lebih penting daripada menjadi orang hebat di mata dunia. Jujur bahwa kita sedang lelah, jujur bahwa kita belum bisa mengampuni, jujur bahwa kita masih belajar. Kejujuran itu bukan kelemahan, ia adalah awal dari transformasi. Karena perubahan sejati hanya bisa dimulai dari pengakuan yang jujur. Dan di ujung hari, saat semua sorot lampu padam, yang paling berharga bukan pujian dari luar, tapi kedamaian yang hadir di dalam diri. Karena kita tahu, hari ini kita telah menjadi pribadi yang tidak berpura-pura. Menutup dengan satu hal yang paling mendasar, kesadaran. Semua yang telah dibahas dari awal hingga akhir tidak akan bermakna apa-apa jika kita tidak hadir dalam kesadaran. Kesadaran untuk memilih. Kesadaran untuk mengendalikan, kesadaran untuk tidak ikut hanyut. Kesadaran adalah cahaya kecil yang akan menuntun Anda bahkan di lorong paling gelap. Kesadaran itulah yang membuat Anda tidak bereaksi secara otomatis, tapi merespons secara bijak. Jika ada satu hal yang perlu Anda latih setiap hari, latihlah kesadaran. Karena dari kesadaran akan lahir kebijaksanaan. Dan dari kebijaksanaan, kita bisa menjalani hidup dengan tenang meski dunia tidak pernah benar-benar tenang. Hidup tidak menunggu kita siap, tapi stoikisme membekali kita untuk tetap kokoh walau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Anda yang sudah mendengarkan sampai titik ini, tidak sedang mencari hal instan. Anda sedang membentuk fondasi, dan dalam fondasi itu, ada ketekunan, ada keheningan, ada keberanian, dan yang paling utama, ada niat untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Latih pikiran Anda, bukan untuk menjadi kuat di mata orang lain, tapi agar Anda tidak hancur saat dunia runtuh di sekitar. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan hal yang dicari. Ketenangan adalah sesuatu yang dibangun dari dalam diri.
Sedikit demi sedikit, hari demi hari, langkah demi langkah, dan Anda sedang melakukannya sekarang. Jika Anda membutuhkan kelanjutan dalam bentuk skrip visual, naskah voice over, atau desain untuk thumbnail Stoic Z, saya siap bantu menyusun.